也是你错爱的女人吗？那可说不好。Scene pertama dalam film ini menggambarkan Singlu yang bangun kesiangan dan bergegas untuk pergi ke bandara. Dalam perjalanannya menuju bandara, ia hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil. Singlu kemudian dihampiri oleh rekan kerjanya, namun ia tidak berminat untuk memperpanjang urusan. Bersama dengan itu, sang pengemudi kemudian keluar dari mobilnya dan memotret Singlu sambil berkata, "Mungkin suatu saat aku akan punya kesempatan untuk meminta maaf." Lalu, scene pun berpindah di suatu ruangan di mana terdapat satu layar yang menampilkan wajah Singlu. Terlihat laki-laki dan perempuan yang sedang cakap-cakap. Laki-laki itu berkata, "Kita akan menemukan nama gadis itu. Dia adalah seorang gadis yang disukai oleh Sun." Kemudian scene pun berpindah kembali pada sebuah pesawat yang sedang lepas landas. Misterius banget ya cuy, kira-kira siapa si laki-laki itu? Dan perempuan itu siapa? Oke lah lanjut. Suatu hari hati Singlu hancur berkeping-keping ketika mendapati bahwa kekasihnya yaitu Yan Zhenming menikah pada acara pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan mempelai. Singlu kemudian melabrak kekasihnya itu pada saat acara pernikahan. Dia melupakan amarahnya kepada kekasihnya Yan Zhenming. Tak lama dan tak tahan dengan kenyataan yang terjadi, Singlu pun pergi dari ruangan dan berlari sambil menangis. Kekasihnya pun mengejar Singlu dan berusaha menjelaskan tentang apa yang terjadi. Singlu mengetahui fakta bahwa kekasihnya itu hanyalah menikahi calon istrinya, karena sebatas tujuan untuk bisa menguasai harta warisan mertuanya saja. Zhenming juga menawarkan bahwa setelah dia menjadi ahli waris, dirinya akan kembali pada Singlu karena hanya Singlu yang dicintai oleh Zhenming. Di sini terlihat Zhenming yang berusaha keras untuk meyakinkan dan membujuk Singlu. Selain itu, terlihat juga adegan Zhenming yang berusaha untuk mencium Singlu. Namun, mendengar perkataan kekasihnya itu, emosi Singlu malah semakin menjadi-jadi. Dia justru malah menggigit bibir Zhenming dan pergi meninggalkan Zhenming. Dia juga menolak tawaran Zhenming. Suatu hari, didera sakit hati yang tak kunjung usai, Singlu pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ingin melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Saat kejadian itu, warga menjadi heboh dan puluhan polisi pun berusaha menyelamatkan Singlu. Polisi menyediakan matras raksasa yang terbuat dari balon karet untuk antisipasi. Jika Singlu melompat, dirinya bisa diselamatkan. Di saat itulah tak sengaja Su Chuan-seng lewat di tempat kejadian. Melihat seseorang ingin melompat dari ketinggian atap, Su Cheng-sun pun diam-diam menyelinap masuk ke apartemen dan ketika sampai di atap, dia pun membujuk Singlu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sayangnya, bujuk rayuannya tak berhasil. Singlu pun memutuskan untuk melompat, namun Su Cheng-sun menyelamatkannya, yang akhirnya mereka berdua jatuh selamat di atas matras balon udara raksasa yang disediakan oleh pihak kepolisian. Dari insiden itulah, Singlu berkenalan dengan Su Cheng-sun. Awalnya Singlu marah-marah karena Cheng-sun terlalu ikut campur dalam urusan pribadi ketika orang ingin bunuh diri. Cheng-sun juga kesal karena Singlu marah-marah bukannya berterima kasih setelah diselamatkan nyawanya. Terlihat scene setelahnya, Sun yang sedang berjalan dengan Singlu keluar dari kantor polisi seusai diinterogasi. Sun menjelaskan bahwa dia tidak ada niatan menyelamatkan Singlu. Dia hanya tidak mau kediamannya memiliki kenangan yang buruk, mengingat sudah lama dia hidup dan tinggal di gedung tersebut. Sing tentu saja berjalan menyusuri jalan dan mengabaikan Sun yang diam-diam mengikuti Singlu. Namun Singlu menyadarinya, kemudian bertanya, mengapa Sun mengikuti dirinya? Sun menjawab bahwa jalan ini luas dan memang kebetulan tujuannya juga searah. Adegan selanjutnya, Singlu terlihat akan tertabrak mobil dan lagi-lagi Sun berhasil menyelamatkannya. Sun berkata pada Singlu untuk berhati-hati dan tidak mencoba untuk bunuh diri kembali. Tak lama dari itu, Singlu menuju salah satu kafe di ujung jalan. Dia menjelaskan bahwa kafe tersebut adalah miliknya. Singlu pun menawarkan pada Sun untuk datang besok memastikan dirinya baik-baik saja. Sebenarnya, Cheng Sun sendiri menaruh hati kepada Singlu. Ternyata Singlu adalah wanita yang dahulu pernah dia tabrak dan kemudian dia potret. Cheng Sun adalah seorang seniman yang masih dalam satu scene yang terlihat Sun sedang melihat foto Singlu dan melukisnya. Cheng Sun akhirnya setiap harinya mampir ke kafe milik Singlu.
tentunya untuk melakukan pendekatan, dan Sun juga menceritakan bahwa dahulu dirinya adalah orang yang hampir menabrak Xinglu. Sun tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Xinglu dengan cara seperti ini. Pendekatan Sun sepertinya berjalan mulus. Mereka berdua lama-lama sudah terlihat seperti sahabat, bahkan Cheng Sun mencintai Xinglu. Mereka saling bercerita dan saling membantu. Dan suatu ketika, dalam satu scene di kafe milik Xinglu, ada segerombolan preman yang masuk ke dalam kafenya. Preman-preman itu membuat keributan meminta untuk dilayani. Padahal Xinglu menjelaskan bahwa kafenya sudah tutup. Preman tersebut pun marah, kemudian terlihat adegan perkelahian antara Sun dan para preman. Sun membantu Xinglu dari para preman itu sampai kepalanya berdarah karena dipukul oleh salah satu preman tersebut. Sin lalu berpindah di sebuah kedai makanan. Xinglu mengajak Sun untuk makan dan minum bersamanya. Xinglu menyodorkan gelas dan mengajak untuk tos karena Sun telah membantunya selamat dari preman. Masih di scene yang sama ya cuy, mereka juga saling bercerita. Ternyata mereka dahulu pernah satu sekolah. Dan setelah selesai makan dan minum, Sun pun mengantarkan Xinglu untuk pulang. Di perjalanan pulang, hujan pun turun. Sun kemudian memberikan jaketnya untuk menjadi payung mereka berdua untuk melindungi dari hujan. Sun langsung pulang setelah Xinglu sampai di rumah dengan selamat. Sun pulang dengan menggunakan taksi. Dan di scene selanjutnya terlihat Xinglu yang sedang bercerita dengan temannya di rumah. Temannya terus menggoda Xinglu bahwa Sun menyukai Xinglu. Xinglu terlihat salting setiap temannya menggoda dirinya. Selanjutnya, scene kembali berpindah di sebuah ruangan di mana terlihat Cheng Sun yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menjelaskan bahwa investor yang akan membiayai pameran Cheng Sun mengurungkan niatnya, bahkan tanpa menjelaskan alasannya kenapa. Cheng Sun yang sedang butuh uang pun terlihat murung, namun laki-laki itu menawarkan untuk menjual salah satu karyanya, yaitu seri kenangan. Namun, Cheng Sun menolaknya dan berakhir dengan laki-laki tersebut yang meninggalkan Cheng Sun yang kebingungan. Suatu hari, Xinglu pun mendapati Cheng Sun yang sedang melamun lemas di atap sebuah apartemen. Cheng Sun sendiri adalah seorang seniman lukis yang tidak mapan dari segi finansial. Bestia pun urung mengadakan pameran untuk mempublikasikan karya-karyanya karena dia melamun sebab faktor keuangan yang sedang menipis. Bakat yang dimiliki Cheng Sun adalah murni turunan dari ayahnya. Ketika curhat mengenai masalah keuangan pada Xinglu, akhirnya Xinglu pun menawarinya untuk bekerja di kafe miliknya. Karena bekerja dalam satu area yang sama, mereka menjadi semakin akrab dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Dalam suatu scene di sebuah perkumpulan balap mobil liar, terlihat Sun menantang salah seorang yang dijagokan di perkumpulan tersebut. Dia datang menantang jagoan di saat balapan dan dia tidak membawa apapun dan tidak memiliki mobil yang bagus seperti Lian si jagoan tersebut. Tapi Cheng Sun yakin dapat mengalahkan Lian. Lian pun terlihat marah dan menerima tantangan dari Cheng Sun. Terjadilah adu balap antara Lian dengan Cheng Sun. Cheng Sun menggunakan mobil seadanya melawan Lian dengan mobil kualitas terbaik di medan balapan. Setelah adegan balapan yang menyeramkan, akhirnya Cheng Sun pun berhasil mengalahkan Lian. Lian terlihat kesal dan anak buahnya pun memberikan uang taruhan yang disiapkan di awal perjanjian sebelum balapan. Cheng Sun tidak mengambil seluruh uang yang dia dapatkan, dia hanya mengambil sebagian uangnya. Dan dia pun menyuruh temannya untuk membagikan uang tersebut. Terlihat orang-orang sangat senang dan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Cheng Sun. Anjay, keren banget gak tuh? Scene selanjutnya memperlihatkan Cheng Sun yang mengajak Xinglu untuk romantic dinner. Xinglu bertanya dari mana Cheng Sun mendapatkan banyak uang untuk makan malam itu. Xinglu mengkhawatirkan Cheng Sun yang tidak bisa membayarnya. Namun, Cheng Sun meyakinkan bahwa dia dapat membayarnya dan dia pun meminta Xinglu untuk menikmati saja makan malam tersebut. Ketika sedang makan malam bersama, Xinglu memperhatikan Cheng Sun yang sedang terlihat mahir dari mulai memesan dan bagaimana dia sangat tenang. Dia bertanya mengapa Cheng Sun seperti sudah terbiasa makan malam yang mahal. Cheng Sun pun hanya menjawab bahwa dia hanya sedikit membaca sebelum makan malam tersebut. Sebelum makan malam, Xinglu pun terus bercerita tentang keluarganya dan ayahnya. Dia mengatakan bahwa dulu dia sering makan seperti itu bersama dengan ayahnya. Dia telah kehilangan ibunya dan kemudian ayahnya yang menikah kembali.
ayahnya tidak terlalu pandai mengelola keuangan sehingga ibu tirinya tidak mengizinkannya untuk makan makanan mahal seperti itu. Dia bercerita bahwa dulu ayahnya terlahir dari keluarga yang kaya raya, namun karena tidak pandai mengelola keuangan, sehingga uangnya pun habis dan mereka jatuh miskin. Masih di scene yang sama, tiba-tiba ada beberapa pelayan yang datang membawa kue dan memainkan musik. 我敢打赌，这里面一定有个奸。 Sing Lu pun keheranan dan auto tidak mengerti maksudnya itu apa. Cheng Sun pun juga kaget kemudian mengetahui apa yang terjadi. Kemudian Cheng Sun menjelaskan bahwa di dalam kue tersebut ada sebuah cincin. Dan benar saja cuy, setelah Sing Lu memotong kue bagian atas, terdapat cincin di dalamnya. Cheng Sun pun kemudian memberi kode untuk mereka segera meninggalkan ruangan tersebut. Cheng Sun menarik tangan Sing Lu karena akan ada adegan marah-marah antara kedua pasangan. Ternyata pelayan-pelayan tersebut salah sasaran. Di adegan selanjutnya, ketika Cheng Lu sedang menghabiskan waktu bersama, mereka bermain di taman bermain, jalan-jalan, dan melakukan banyak kegiatan bersama-sama. Kisah percintaan Sing Lu dan juga Su Cheng Sun sepintas seperti kejadian alami yang mempertemukan sepasang kekasih dalam ikatan cinta. Sayangnya, jauh sebelum itu, skema pertemuan dari jalinan mereka berdua sudah disusun matang menjadi sebuah skenario ciamik. Suatu hari, mantan kekasih Sing Lu yaitu Zhen Ming mengirimkan sebuah majalah edisi lama. Majalah itu membahas tentang Cheng Sun yang merupakan anak sematawayang dari seorang ibu presiden pemilik AR Group, salah satu perusahaan ternama yang mempunyai pengaruh penting dalam skala perekonomian negara. Sing Lu pun mendatangi gedung perusahaan bertingkat mentereng yang kini sudah dimiliki oleh Zheng Min akibat menikahi anak dari pemilik gedung mewah itu sebelumnya. Di situ, Zhen Ming mengutarakan bahwa dirinya dan Sing Lu merupakan orang yang sama. Zhen Ming mencintai seseorang karena menginginkan sebuah harta. Sing Lu marah dan menjelaskan bahwa dirinya berbeda dengan mantan kekasihnya itu. Namun dirinya tidak menampik bahwa ada kesamaan sifat terhadap mantan kekasihnya dalam menanggapi sebuah kekayaan. Sepertinya Zhen Ming sudah tahu apa yang direncanakan oleh Sing Lu ini. Zhen Ming pun menawari bahwa jika rencana Sing Lu berhasil, dirinya boleh saja kembali pada pelukannya karena menurut Zhen Ming, Sing Lu adalah pasangan yang mempunyai kesamaan dengan dirinya. Intinya, Su Chung Sen ini adalah anak pewaris perusahaan ternama AR Group. Namun dia memilih untuk menjalani hidupnya dengan mengandalkan bakat melukisnya itu. Dia terpaksa harus menjadi miskin dengan tujuan agar bisa mandiri dengan bakat melukisnya. Lalu menemukan tambatan hati yang mau menerimanya apa adanya tanpa memandang statusnya sebagai pewaris perusahaan. Di sisi lain, Ibu Cheng Su yang notabene CEO dari perusahaan AR Group ternyata tidak menginginkan anaknya memilih jalan untuk menjadi seniman. Karena trauma masa lalunya, Ibu Cheng Su yang meninggalkan suaminya karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis dan akhirnya suaminya meninggal karena miskin. Ibu Cheng Sun dulunya juga menikahi ayah Cheng Sun karena tak lain mertuanya mempunyai lahan bisnis yang lancar. Ibu Cheng Sun memiliki perjanjian kontrak dengan Sing Lu. Dia meminta tolong Sing Lu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta pada dirinya dan kemudian mencampakkannya dengan alasan karena Cheng Sun adalah seniman yang miskin. Tujuan dari Ibu Cheng Sun adalah jika rencananya berhasil, anaknya bisa kembali ke rumah. Lalu, mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris resmi serta meninggalkan karir melukisnya. Namun ya sayangnya, di sini Sing Lu juga mencintai Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh dirinya senilai 15 juta yuan. Dan filmnya pun berakhir sampai di sini cuy. Oke, gimana menurut kalian? Apa kalian suka dengan cerita si cowok ganteng tajir melintir ini yang memilih menjadi seorang pelukis dan jatuh miskin mencari wanita idamannya? Coba dong, tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini. Nantikan terus ya cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan video-video seperti ini. Share juga ya ke teman-teman kalian.